Assalamualaikum, kakak perempuan saya selingkuh. Malah udah sering dengan bosnya di kantor. Apa yang harus saya lakukan? Udah dikonfirmasi tapi dia nggak ngaku. Apa ibu saya perlu kasih tahu sampai batas mana kewajiban saya sebagai adik dalam menolongnya? 2 yang kamu harus lakukan. 1, kamu tutupin aibnya. Orang yang berbuat itu, teman-teman saya sekalian, dia tahu nggak sih kalau itu perbuatan haram? Tahu pasti. Nggak usah dalam agama Islam, semua agama melarang itu, teman-teman saya sekalian. Betul nggak? Kalau udah punya pasangan, kemudian dia berbuat sama orang lain, begitu kan? Itu udah semua agama juga mengatakan keharamannya, saya sekalian. Nggak usah Islam, gitu kan? Jadi semua orang juga sepakat bahwa hal itu adalah hal yang diharamkan. Jadi karena kamu tahu bahwa kakakmu tahu itu hukumnya haram, gak ada kewajiban kamu kecuali tutup aib rapat-rapat. Udah nggak usah. Perlu nggak ini dikasih tahu? Perlu nggak sih ini kasih tahu? Nggak usah. Misalnya dia punya suami, perlu nggak suaminya dikasih tahu? Jangan kasih tahu suaminya, jangan kasih tahu ibumu, jangan kasih tahu siapa-siapa. Terus gimana? Kedianya perlu nggak saya konfirmasi untuk maksudnya tobat gini gitu apa segala macam? Kamu udah pernah nyoba kan? Katanya malah dia nggak ngaku, maksudnya gitu kan? Ya udah nggak usah juga. Jadi yang pertama kamu lakukan adalah nutup aib, yang kedua kamu lakukan adalah doakan. Udah itu doang, teman-teman sekalian. Tutup aibnya rapat-rapat. Nih kalau kita dapetin ada dosa yang antara dia sama Allah, lain kalau dosa itu antara dia sama manusia, gitu ya. Kalau antara dia sama manusia sama orang lain, gitu kan, mengurangi hak orang lain. Gini nih teman-teman sekalian, lain antara, mohon maaf, zina sama perkosaan. Kalau perkosaan, pelecehan, kamu ada tahu kakakmu dilecehkan secara seksual oleh bosnya. Kamu perlu lapor kepada siapa? Polisi, biar dikasusin. Jangan sampai ada korban-korban lain di kantor tersebut selain daripada kakakmu. Karena itu urusannya dosa antara manusia dengan manusia yang lain. Jelas? Lain kalau urusannya adalah dosa antara dia sama Allah. Zina salah satunya, dosa antara dia sama Allah. Orangnya sama-sama suka kok, siapa yang didolimin? Kan begitu ya? Halo? Dianya sama-sama suka, teman-teman sekalian. Berarti kan gak ada yang didolimin nih, gitu ya? Gak ada yang maksa. Yang maksa setan. Kan begitu tuh. Jadi ini nggak ada yang maksa, sama-sama suka, teman-teman saya sekalian. Nah itu karena kemudian dua-duanya sama-sama suka, ini urusannya antara mereka sama Allah. Nah kalau kita mendapati ada dosa antara seseorang dengan Allah, termasuk minum-minuman keras, itu dosa antara dia sama Allah, begitu kan ya? Nggak ada yang dirugikan. Judi dosa antara manusia sama manusia atau dosa antara manusia sama Allah? Antara manusia sama Allah. Lain dengan merampok. Kalau orang berjudi dengan sadar, dengan mau, kan begitu? Nggak terpaksa dia melakukannya, memang dia mau, gitu kan? Jadi kalau dia rugi, ya dia emang resiko dia sendiri. Lain dengan kalau dirampok, kalau ditipu, gitu loh. Nah itu baru dosa antara sesama manusia, teman-teman sekalian. Jadi kalau kita mendapati dosa antara seseorang sama Allah, Allah tuh demen kalau kita menutupi aib hamba-hambanya. Jangan dibuka. La yuhibbullahu al-jahra bisu'. Allah gak suka orang yang keras-kerasan atau menyuarakan keburukan-keburukan. Kalau kamu suarakan, kamu sampaikan sama orang lain, kamu sampaikan sama ibumu, kamu sampaikan sama saudara-saudaramu yang lain, akhirnya jadi tersebarnya keburukan. Itu Allah gak suka. Jadi tutupi aibnya rapat-rapat. Apalagi kamu tahu bahwa dia tahu hukumnya, semuanya tahu kok hukumnya. Jadi udah rapat-rapat. Itu satu, tutupin aib, teman-teman sekalian, tutup aib rapi-rapi. Yang kedua, doain.
bangunlah di waktu malam. Saat sujudmu, di saat sholatmu, baik itu di waktu malam ataupun sholat yang lain, minta sama Allah, ya Allah, ampuni dosa kakakku ya Allah, taruhkan ia di jalan yang benar ya Allah. Teman-teman sekalian, jebakannya zina ketika orang sedang berada di dalamnya, ya Allah, abis ngerjain nangis, abis itu ketemuan lagi ngerjain lagi. Betul nggak? Jebakannya tuh, pegangannya setan sama orang yang sedang berzina itu kencengnya luar biasa, kuat banget, saudariku sekalian saya mulakan. Makanya kemudian orang-orang yang sedang dalam hal yang seperti itu lebih pantas didoain daripada disumpahin, daripada dikata-katain, daripada diapain. Lebih pantas didoain, saudariku sekalian. Doain, kesian dia, minta sama Allah, ya Allah, taruhin ya Allah jalan taat kepadamu ya Allah, karuniakan taubat padanya ya Allah, karuniakan taubat dalam hatinya ya Allah, balikin kembali dia ya Allah, jangan sampai mati dalam keadaan belum bertaubat dari dosanya ya Allah. Gitu, minta sama Allah SWT. Jelas teman-teman? Gitu ya, jangan dibuka-buka aibnya, dah rapi, tutupin aib, doain gitu. Ustazah yang dirahmati Allah, menyikapi pembahasan tadi atas kezaliman, kalau kita didiamkan, kita termasuk membiarkan kemungkaran. Qulil haq walau kana murra. Kalau sama orang, kalau sama kamu diemin, nggak ada kok ceritanya. Qulil haq walau kana murra itu ada orang yang mengerjakan kemungkaran di depan mata kamu dan mungkin dia nggak tahu, begitu kan ya, kemudian kamu tegur dia gitu. Kalau ada yang di sini nih, tiba-tiba nih kelihatan mata saya ada yang buka kerudungan, buka baju, kita nggak akan diam, betul nggak? Nah itu namanya mendiamkan kemungkaran. Apalagi di dalamnya qulil haq walau kana murra, sampaikan kebenaran walaupun itu pahit. Kayak gini loh, kamu habis ngambil duit di kantong suamimu nanya, kamu lihat duit saya nggak? Pahit apa enggak itu? Duitnya udah dibuat jajan lagi, balikin duitnya pahit apa enggak? Tapi harus disampaikan apa enggak? Sampaikan kebenaran walaupun itu pahit, itu loh maksudnya. Bang, jadi gini ya bang ya, pahit tuh teman-teman saya sekalian, tapi harus sampaikan. Bukankah kita harus mengatakan hak yang benar walaupun pahit, bahkan walau sampai di penjara atau dihukum mati. Aduh kamu salah-salah nih mahamin pelajaran. Yang lebih sering ngaji lagi, nanti kamu paham mana yang harus disampaikan, mana yang enggak gitu ya. Nanti kalau sering-sering ngajinya jadi ngerti mana yang harus sampaikan, mana yang enggak gitu, mana yang perlu kamu doakan, mana yang perlu kamu tegur. Kita bisa paham karena ilmu itu cahaya, bisa memandu kita. Ini kalau jelas yang mana yang disampaikan. Misalnya ada orang yang berbuat dolim, harta warisanmu diambil sama orang. Nah kamu mau bersuara sampai kayak gimana apa segala macam, yang ngambil, betul nggak? Nah itu maksudnya menyuarakan kebenaran walaupun pahit. Gimana maksud kamu? Kamu mau apa? Kamu mau apa teman-teman saya sekalian? Mau naik banding? Mau kemudian apaan lagi? Oh nggak kelar. Udah aja. Kamu jadi orang yang dianggap terdolimi, doamu mustajab, kamu doa yang enak-enak kan gitu ya? Ya Allah kasih kepadaku rizki yang banyak, yang melimpah, gitu kan ya? Tapi yang nggak pakai dihisab ya Allah. Enak nggak tuh? Enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya pergadaian, baik yang syar'i maupun yang konvensional? Jadi gini, berhutang itu hukumnya makruh. Jangan berhutang kalau nggak terpaksa. Ini deh. Tapi kalau kamu terpaksa berhutang, maka berikanlah barang gadaian.
itu hukumnya sunnah. Nih ya, bukan hutangnya yang sunnah, jelas nih ya. Gadainya yang sunnah, saudara sekalian. Gadai itu jaminan terhadap hutang. Sebab Nabi, kenapa gadai itu hukumnya sunnah? Karena Nabi dulu setiap kali berhutang, Nabi menggadaikan barang. Jadi Nabi nggak berhutang kalau nggak terpaksa. Nabi berhutang karena beliau memang udah bener-bener nggak punya gandum di rumahnya buat makan keluarganya. Nabi berhutang kepada Yahudi. Kenapa Nabi berhutangnya sama orang Yahudi? Karena kalau orang Muslim nggak ada yang mau diutangin sama Nabi, maunya ngasih. Nabi nggak mau kelihatan susah. Nabi nggak mau ngerepotin orang. Nabi nggak mau nyusahin orang. Nabi nggak mau memanfaatkan potensi. Nabi nggak mau tuh. Oh, karena saya Nabi, semua orang maunya ngasih. Jadi Nabi kemudian datang ke rumah salah satu umatnya, gitu ya. Kemudian bilang, "Aneh lagi kehabisan beras nih," gitu. Terus langsung, Rasulullah dulu. Itu kalau Nabi Muhammad ngomong kayak begitu, emang pasti bakalan dikirimin tuh gandum apa segala macam ke rumah Nabi. Tapi Nabi nggak mau. Jadi Nabi utangnya sama orang Yahudi. Nabi ketika berhutang, Nabi akan serahkan barang gadaian kepada orang tersebut. Yang kalau nanti saya belum bayar hutang ini, gitu ya, kamu udah punya apa yang mesti kamu jual. Utangnya, misalnya nih, utangnya 100.000, baju besinya Nabi 500.000 nilainya. Nabi sama menggadaikan sesuatu di atas hutangannya. Nah, kalau dalam hukum Islam, teman-teman sekalian, itu barang gadaian, kalau dia beneran nggak bisa bayar, nggak serta-merta jadi milik dia. Enggak, tapi barang tersebut dijual, kemudian diambil seukuran hutangnya, sisanya diberikan kembali kepada pemiliknya. Nah, pergadaian yang syar'i yang seperti itu tidak ada bunganya dan juga tidak boleh dijual kepada diri sendiri. Sebab kalau jual kepada diri sendiri dihargainya murah. Betul kan ya? Bahkan malah suka-suka dia gitu. Nah itu karenanya kemudian barang digadaikan, itu kemudian dijual barangnya tersebut untuk diambil senilai harga hutangnya, sisanya dikembalikan kepada pemiliknya. Tuh. Jadi itu hukumnya. Kalau sesuai dengan itu, hukumnya gadainya hukumnya sunnah, walaupun hutangnya hukumnya makruh. Akan tetapi teman-teman sekalian, kalau tidak sesuai dengan itu, jatuhnya adalah riba, dan semua riba hukumnya adalah haram. Assalamualaikum, Ustazah yang dimuliakan Allah, saya mau tanya, berdosakah kita jika menghindari orang yang sering membuat kita kesal karena sifatnya? Syukron Ustazah. Nggak apa-apa, hindari aja, hindari, tapi hindarinya itu dengan cara-cara yang baik ya. Jangan hindarinya ketemu mukanya plengosan, nah itu sih nggak bagus gitu. Dan katanya Habib Umar bin Hafid, orang yang menghindari orang lain karena dia takut pengaruh buruk dirinya kepada orang lain itu jauh lebih mulia daripada orang yang menghindari orang lain karena dia takut pengaruh buruk orang lain bagi dirinya. Ngerti nggak nih? Ngerti nggak sih? Mukanya kayak ada yang ngerti, ada yang enggak. Orang yang menghindari orang lain karena khawatir dampak buruk dirinya buat orang lain. Saya hindari aja deh si fulan. Kesian, saya bisa ngerusak dia. Kesian kalau saya temenan sama mereka jadi pada nggak benar gara-gara saya. Kesian. Itu jauh lebih mulia daripada orang yang saya hindarin si fulan biar saya nggak dijahatin sama mereka. Saya kalau kumpul sama mereka tuh pada kerjaannya kayak gitu tuh sama saya. Mereka ngomongin saya, mereka berbuat jelek sama saya gitu loh. Kalau yang pertama tadi itu enggak, dia curiga sama hawa nafsunya, gitu ya. Dia curiga sama dirinya yang dapat memberi efek buruk buat orang lain. Tapi yang kedua, dia ngerasa dia yang baik, orang lain yang bisa berbuat buruk kepada dia. Ngerti nggak sekarang? Masih belum ngerti juga, nggak tahu saya jelasinnya gimana. Ngerti ya? Nah itu, jadi gitu teman-teman sekalian.
beruzlahlah, maksudnya nggak usah banyak-banyak temenan gitu kan ya, beruzlah, apaan nggak usah, apalagi kalau kita ngerasa bahwa kesian orang lain kalau sama saya, nanti saya ajakin ngomongin orang, saya ajakin ini itu, udah mendingan dah saya sendirian aja, mendingan jadi orang nggak ada yang kesel sama saya, nggak ada yang sama saya gitu. Assalamualaikum saudara yang saya sayangi karena Allah, saya ingin bertanya, bolehkah wanita haid ikut ziarah kubur? Apa hukumnya? Boleh, asal tidak ziarah di dalam masjid gitu ya, karena sebagian makom itu adanya di dalam masjid. Salah satunya makomnya baginda kita Nabi besar Muhammad alaihissalam adanya di dalam Masjid Nabawi. Karenanya kalau orang perempuan sedang haid nggak bisa masuk, karena kan makom beliau berada di dalam masjid. Ziarah dalam nggak bisa, teman-teman sekalian. Itu sama. Yang keduanya adalah di saat dia berziarah itu jangan membaca ayat Al-Quran, ganti aja dengan dikiran-dikiran atau ayat Quran yang biasa dijadikan zikir, nggak apa-apa, kayak kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas yang ada di dalam tahlil, nah itu nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau baca Yasin, hadiahnya Yasinnya buat yang sudah meninggal dunia, nah itu nggak bisa baca, ganti aja sama zikiran yang lain. Jadi orang yang haid boleh ziarah dengan dua syarat tersebut. Yang pertama, makomnya tidak berada di dalam masjid. Yang kedua, ya, tidak boleh membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara yang kucintai dan kusayangi, bagaimana hukum cicil emas atau gadai emas di bank syariat? Gadai emas nggak apa-apa kalau gadai emas. Nanti dijual di harga di waktu yang dia jatuh temponya. Dihargai sesuai dengan waktu yang dia jatuh temponya dan dia belum bisa bayar. Kemudian kalau cicil emas ini yang nggak boleh, karena emas itu kalau jual harus kontan, karena harganya yang naik turunnya cepat, karenanya jual emas harus kontan. Kemudian yang kedua, bagaimana hukum kerja di bank syariat yang di dalamnya target atau produk cicilan dan gadai emas tadi ini? Ya sama dengan bank-bank yang lain ya. Kalau dia ada nilai ribanya, berarti hukumnya itu pekerjaan yang banyak syubhatnya, menghindarinya jauh lebih baik gitu ya, menghindarinya jauh lebih baik. Kerja yang lain-lain aja kan banyak tuh yang udah jelas-jelasan tidak ada berbau-bau syubhatnya gitu. Ustazah nggak haram, Ustazah nggak, bukan sampai haram. Lain dengan kerja di pabrik minuman keras, dia nggak jual produk lain kecuali minuman keras. Apa hukum kerja di sana? Haram gitu teman-teman sekalian. Tapi kalau di bank ada banyak loh transaksi bank perbankan itu yang enggak haram. Transfer kan enggak haram. Orang bayar ini bayar itu kan di bank tuh enggak haram teman-teman sekalian. Turunnya dana pensiun, turunnya gajian-gajian kan banyak di bank juga ya. Nah itu kalau kemudian menggunakan bank untuk hal-hal yang seperti itu kan halal. Berarti kalau dia dapat uang itu kan nggak melulu dari urusan dia kerja yang ada bunganya gitu ya. Karena yang kemudian apa hukumnya? Bukan haram tapi syubhat. Syubhat itu adalah sesuatu hal yang ada halalnya, ada haramnya. Saya galau Ustazah, pengen resign, mohon penjelasannya Ustazah. Iya, resign aja. Iya benar, daripada syubhat kamu nggak punya hidup yang lain. Kamu nggak punya cadangan hidup yang lain selain sekarang di dunia ini. Kalau nggak hidup yang di dunia ini kamu gunakan, kamu pakai, kamu kerjakan dengan cara yang benar, mau hidup yang mana lagi yang akan kamu benahi? Jadi kalau kamu udah tahu, udah saya bilangin misalnya gitu, udah dibilangin sama para ulama, ada halal ada haramnya gitu. Saudara sekalian, uang yang kita dapat dari hasil kerja yang halal belum tentu nggak ada syubhatnya loh. Betul nggak? Belum tentu nggak ada syubhatnya. Saya jualan madu, belum tentu nggak ada syubhatnya, ya kan begitu? Mungkin ada orang yang duitnya itu ketika beli madu itu tadi ngambil dari saku suaminya, dan saya kan nggak tahu gitu. Nah jatuh ke sayanya itu kan dia beli bukan pakai duit dia sendiri, kan begitu ya? Nah ini kan
ada aja nilai syubhat dalam kita bertransaksi, padahal itu udah jelas-jelasan halal, bahkan sunnah. Madu itu kan minuman sunnah, teman-teman sekalian. Segitunya aja nggak bebas dari syubhat, apalagi kalau pekerjaanmu udah jelas-jelasan ada haramnya gitu loh. Nah, kamu mau punya hidup yang mana lagi untuk kamu benahi, untuk kita perbaiki, jika hidup yang sekarang tidak benar-benar kamu jalani dengan semestinya? Saya mau lebih hati-hati entar kalau saya ada di kuburan. Nggak bisa. Yang sekarang ini yang perlu kamu hati-hati, gitu ya. Jadi saran saya, keluarlah dari sana. Nanti saya kerja apa, Ustazah? Kalau kamu meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah pasti akan bertanggung jawab memberikan kepadamu gantinya. Asal ninggalinnya karena Allah. Tinggalin dulu apa cari kerja dulu, Ustazah, yang lain? Tinggalin dulu. Karena Allah tuh seringkali, ini kalau kamu belum ninggalin, kamu cari kerja nggak dapet, percaya saya. Allah mau lihat kesungguh-sungguhanmu dulu, soalnya. Tinggalin dulu, nanti Allah kasih gantinya. Assalamualaikum Ustazah, saya mau tanya, bagaimana cara hati ini biar istiqomah terjauhkan dari sifat iri, dengki, ghibah dan lain-lain? Adakah doa khusus untuk kita bisa istiqomah dari hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala? Terima kasih sebelumnya Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang namanya berjuang, teman-teman sekalian, sama aja kayak kita bersihin rumah. Ada nggak diantara kita yang kayak begini? Yaudah deh, ntar aja deh sekalian, gimana caranya ya biar saya nyapu, sekali nyapu abis itu nggak nyapu lagi? Ya bisa. Nggak bisa, teman-teman saya sekalian. Kamu sapu, nih ada sampah sekarang di rumahmu, kamu sapu. Nanti ada sampah lagi, ya kamu sapu lagi. Terus aja begitu sampai rumah kamu selalu bersih. Kan itu ya? Jadi kita yang namanya hidup nih. Oh, belajar, iya ya Allah, saya punya iri dengki, saya punya ini. Saya belajar buat hindarin. Gitu kan ya? Belajar gitu kan. Setiap kali jatuh, yaudah nggak apa-apa, taubatin lagi. Belajar lagi. Habis ngomongin orang, taubatin lagi. Belajar lagi. Habis punya rasa benci sama orang, belajar lagi. Taubatin lagi, terus seperti itu agar hati kita selalu bersih. Pertanyaan terakhir ini Fatihah kan ya? Pertanyaan terakhir ini ya. Assalamualaikum, apa hukumnya makan kepiting? Baik kepiting yang hitam ataupun kepiting yang merah. Rajungan beda sama kepiting. Rajungan halal karena ia hanya hidup di air. Rajungan, tahu ya? Rajungan hukumnya halal karena dia hanya hidup di air. Salah satu dari jenis ikan. Rajungan itu. Tapi kalau kepiting, itu salah satu dari jenis apa tuh namanya, barengan sama kodok, barengan sama apa yang suka nempel di dinding, apa namanya, bekicot. Nah, keong nggak apa-apa, keong itu hanya hidup di dalam air. Kalau yang keong, ya apa namanya, tutut, ya kan? Nah itu kalau tutut nggak apa-apa teman-teman sekalian, tutut halal, ya. Jadi kita mesti tahu nih, tutut halal. Tapi kalau bekicot haram. Tapi bentuknya padahal sama aja loh Ustazah, sama-sama ada cangkangnya kayak gitu. Ya tapi kita tahu lah yang mana bekicot, yang mana yang tutut, ya kan? Oh itu tutut bukan anaknya bekicot, bukan. Bukan, kalau gede tuh emang bekicot itu ya. Tutut kayaknya setahu saya nggak ada yang gede. Sama tutut anak pahar kok, bukan yang itu. Ya, jadi tutut halal, bekicot haram, katak, cebong haram teman-teman saya sekalian. Cebong kan anaknya kodok. Ya Allah. Terus apa lagi tuh satunya tadi? Rajungan halal, kepiting. Nah, untuk kepiting, teman-teman saya sekalian, untuk kepiting ini ada khilaf. Yang tadi saya sebutkan itu hampir bisa dikatakan ittifaq ya seluruh ulama ya. Ulama ahli sunnah wal jamaah ittifaq dengan kehalalannya itu rajungan. Ada tuh yang hilaf itu, yang saya ingat ada hilafnya itu pada masalah cumi.
cumi hitam itu loh. Ada ulama ahli sunnah yang mengharamkan, tapi Imam Syafi'i menghalalkan. Alhamdulillah, karena saya suka cumi. Jadi sekalian saya muliakan, jadi itu yang rajungan tuh halal, tapi yang kepiting haram. Secara ada kebanyakan ulama mengatakannya haram, tapi ada juga ulama-ulama yang belakangan terutamanya yang menghalalkan kepiting, gitu. Dan terutamanya adalah ulama-ulama zaman sekarang sampai melahirkan fatwa MUI yang kemudian menyatakan dengan kehalalannya kepiting. Dan orang MUI itu juga ulama, teman-teman sekalian. Mereka memutuskan juga bukan main-main. Ada dalilnya, ada ininya, apa segala macam, gitu loh. Yang menghalalkan kepiting tersebut itu, begitu kan ya. Jadi juga sedikit sekalian, kalau kemudian kamu masuk satu restoran, di situ ada, mohon maaf, di restoran semuanya tuh yang, mohon maaf ya, jual daging babi, jual daging ini, nggak ada halalnya, gitu. Ada satu restoran dia jualnya seafood, dan di situ itu seafoodnya semuanya ada kepiting. Daripada kamu makan yang lain-lain, lebih baik itu, karena bagaimanapun ada ulama yang menghalalkannya. Tapi kalau kemudian pilihannya ada kepiting, ada udang, pilih udang. Ada udang, ada cumi. Ya, nah kalau pilihannya seperti itu, lebih baik yang pasti-pasti aja lah, gitu kan, yang terang-terangan seluruh ulama menghalalkannya, yaitu ya pokoknya kepiting itu hukumnya berarti ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram. Kalau nggak terpaksa lebih baik nggak usah makan kepiting. Ustazah, mohon maaf sebelumnya, ketika saya sedang mendengar ceramah Ustazah di HP saya yang saya rekam di acara salah satu maulid, ketika saya sedang mendengar salah seorang laki-laki ikut mendengarkan, apakah Ustazah memperbolehkan atau meridhokan? Terima kasih Ustazah. Nggak apa-apa. Kalau ini ya, suara saya didengarkan laki-laki, saya dulu menanyakan ini kepada guru saya, yaitu Al Habib Umar bin Hafid, dan beliau mengizinkan saya nggak tahu teman-teman yang lain, tapi saya bertanya saya aja, gitu kan. Saya bertanya bagaimana Bib, dan Habib menjawab saya izinkan, gitu. Nah teman-teman sekalian, saya tidak sedang membahas mengenai hukum, ya, hukumnya. Kalau bicara tentang hukum, itu memang juga hukumnya secara mayoritasnya ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahwa suara perempuan bukan aurat, kecuali jika suaranya ya seperti itu, atau jika suaranya dapat menimbulkan fitnah. Maksudnya suaranya terlalu indah, gitu ya. Orang laki-laki kalau dengerin kayaknya bisa ngantuk, bisa berpikir nih orangnya kayak apa nih, ini pasti cantik banget nih, kayak gitu. Nah kalau kemudian yang bisa menimbulkan fitnah, atau dianya sengaja melembut-lembutkan, gitu kan, halo, apa kabar? Nah itu baru haram. Tapi kalau saya rasa saya kan tidak sedang mendayu-dayukan suara, saya hanya menyampaikan sesuatu sesuai dengan apa yang saya pahami dari ilmu. Insya Allah kemanfaatannya lebih banyak, gitu ya. Sehingga sepertinya karena itu beliau mengizinkan saya untuk suara saya perdengarkan di radio ataupun di media-media lain, di YouTube ada, di internet ada, di Instagram ada pula, gitu ya. Tujuannya adalah untuk menyebarkan kebaikan kepada lebih banyak orang, gitu. Insya Allah mudah-mudahan bisa bawa kemanfaatan buat semuanya, insya Allah. Seperti itu teman-teman saya sekalian. Ustazah, tapi ada loh ustazah yang dengerin suara ustazah agak gimana gitu, kayaknya dia jadi ini, dia laki-laki ustazah, itu urusan dia. Saya nggak pernah niat untuk itu. Assalamualaikum ustazah yang saya sayangi, ini pertanyaan terakhir. Ustazah, kalau kita dapat uang syubhat dari mengajar ngaji, karena orang tua anak yang saya ajarkan kerjanya di bank, baiknya uang tersebut digunakan untuk apa ya ustazah? Kan belum tentu haram semuanya juga. Jadi keluarkan yang kotornya dengan cara disedekahkan.
gitu ya. Kalau udah terang-terangan haram, misalnya kerjanya dia di pabrik minuman keras, nah itu duitnya harus keluar untuk orang-orang yang sedang dalam keadaan darurat, seperti yang sering saya sampaikan, korban bencana alam atau apa gitu kan. Tapi kalau ini ada halalnya, ada syubhatnya, ada haramnya, jadinya keluarkan yang haram-haram dengan cara disedekahkan.